Informasi mancanegara di Kompas Pagi, Saudara. Serangan Israel menghantam kompleks satu-satunya gereja Katolik di Gaza pada hari Kamis, menewaskan 2 orang dan melukai beberapa lainnya. Lembaga Amal Katolik Caritas Yerusalem mengatakan petugas kebersihan paroki berusia 60 tahun dan seorang perempuan berusia 84 tahun yang menerima dukungan psikososial di dalam tenda Caritas di kompleks gereja tewas dalam serangan ini. Penembakan gereja Katolik Keluarga Kudus di Gaza juga merusak kompleks gereja tempat ratusan warga Palestina berlindung dari perang. Kompleks gereja tersebut menampung umat Kristen dan Muslim, termasuk sejumlah anak-anak penyandang disabilitas. Sebanyak 20 orang tewas di sebuah pusat distribusi makanan di Gaza, Palestina. Diduga peristiwa dipicu lemparan granat di lokasi ini. Sejumlah saksi mata mengatakan peristiwa dipicu oleh lemparan granat yang mengejutkan warga saat antre di pusat distribusi makanan. Kejadian ini menyebabkan kepanikan di pintu masuk yang sempit hingga banyak korban yang terluka dan terinjak. Sebanyak 20 orang warga yang mengantre makanan meninggal di lokasi ini. Sementara menurut petugas rumah sakit, serangan Israel di Gaza pada hari Rabu mengakibatkan 54 orang tewas, 11 diantaranya merupakan anak-anak. Korban tewas warga Palestina di jalur Gaza meningkat akibat konflik dengan Israel meletus sejak Oktober 2023 lalu. Serangan Israel sejak Rabu dini hari di dekat kamp pengungsi di kota Deir al-Balah merenggut 81 nyawa termasuk 25 orang yang tengah mencari bantuan logistik. Selain itu, serangan Israel juga mengenai kamp pengungsi dan juga mengakibatkan jumlah korban meninggal menjadi meningkat sekitar 58.573 jiwa dengan 139.000 lebih orang terluka. Blokade Israel membuat jutaan warga Gaza Palestina hidup di ambang kelaparan, terutama anak-anak. Untuk bertahan hidup, warga mengandalkan bantuan makanan dari dapur-dapur amal. Dalam situasi penuh penderitaan, sepanci sup hangat pun menjadi harapan agar perang segera berakhir. Seorang warga Palestina yang bermukim di tepi barat mencari berbagai cara untuk tetap mendapatkan penghasilan di masa perang Gaza yang tak juga usai. Jika sebelumnya ia merupakan pekerja konstruksi, kini ia beralih profesi sebagai produsen madu. Setelah kehilangan pekerjaannya di bidang konstruksi akibat perang yang berlangsung di Gaza, seorang warga Palestina yang bermukim di tepi barat beralih profesi sebagai produsen makanan. Perang yang terjadi sejak Oktober 2023 membuat banyak izin kerja warga Palestina di tepi barat ditangguhkan dan membuat pengangguran meningkat serta krisis ekonomi di wilayah tersebut semakin parah. Agar tidak terpuruk dengan keadaan, Ahmed Salah mencoba berbagai cara untuk tetap bertahan di kondisi yang tidak pasti. Ia mencoba memproduksi madu dan acar di dapur rumahnya bersama istri. Ahmed mengaku beruntung karena sebelum perang terjadi, ia memang telah membudidaya lebah di rumahnya sebagai hobi. كنت أشتغل أنا في الداخل إسرائيل ويعني معلم في الأعمار والشغل التصليحات وصارت الحرب سكرت الأمور. وانا من الناس يعني اللي ما ينفعش نضل قاعد استنى او شيء زي هيك يعني. بلشت بمشروع يعني كنت فكرت بمشروع بدي اسوي شيء. الحجه شجعتني انه على الشغلات هاي المخللات وشيء زي هيك. انا عندي النحل وانا اللي بربي العسل، كنت اربي العسل يعني كهوايه النحل كهوايه قبل ما تصير الحرب. كم من خليه. بعد الحرب كثرتهم عملتهم حوالي 25 خليه وصرت اشتغل فيها. الاول كانوا هوايه، اليوم صاروا مشروع زياده على هذا الشغل. Setelah berbagai uji coba, akhirnya produknya bisa diterima masyarakat. Kini, acar dan madu buatan Ahmed dan istri tersedia di sejumlah toko di tepi barat, dari Ramallah hingga Jenin. Selain menaruh di sejumlah toko, Ahmed juga meluaskan pasarnya dengan menjual produknya secara daring.
Saudara, asap terus mengepul dari ladang minyak di Provinsi Dohuk, Irak pada hari Kamis setelah diserang oleh pesawat tak berawak di awal minggu ini. Menteri Ekonomi Ukraina dan negosiator utama dalam kesepakatan mineral dengan Amerika Serikat, Yulia Sviridenko, ditunjuk sebagai Perdana Menteri baru Ukraina. Sviridenko menjadi kepala pemerintahan baru pertama negara tersebut sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia pada tahun 2022. Sviridenko adalah salah satu dari sekelompok pejabat yang mengambil peran baru dalam pemerintahan Ukraina saat Presiden Volodymyr Zelensky merombak kabinet dalam upaya untuk memberi energi pada negara yang lelah perang dan meningkatkan produksi senjata dalam negeri. Zelensky mengajukan nominasi pada hari Kamis untuk merombak posisi-posisi penting pemerintahan termasuk penggantian Perdana Menteri Denis Shmyhal, kepala pemerintahan terlama dalam sejarah Ukraina, dan kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Ukraina. Вимагає від нас змін політик та підходів, оновлення процесів і нових рішень. Перший пріоритет, над яким ми будемо працювати в перші 6 місяців, це якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї та підвищення технологічності українського війська. Нам потрібно спрямувати максимальні зусилля на забезпечення самодостатності української економіки. Я бачу і надалі свою місію підтримку українського виробника. Я й надалі готова продовжувати служити Україні. Слава Україні! Sorotan lainnya, Taiwan menggelar latihan militer Hankwang dalam skala besar untuk memperkuat kesiapan Taiwan menghadapi meningkatnya ketegangan dengan Tiongkok. Sirine serangan udara meraung di seluruh Taipei pada Kamis waktu setempat, tepat pukul 1:30 alarm berbunyi mendorong pejalan kaki dan juga pengendara untuk menghentikan aktivitas mereka dan mencari perlindungan. Orang-orang memasuki tempat perlindungan serangan udara di stasiun kereta api, ruang bawah tanah, dan tempat parkir sebagai bagian dari latihan pertahanan sipil yang terkoordinasi. Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan mengatakan latihan ini bertujuan memperdalam kesadaran publik terhadap protokol pertahanan udara. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, latihan ini mempertemukan masyarakat dengan tempat penampungan evakuasi, membantu warga agar terbiasa dengan prosedur darurat jika terjadi serangan udara atau serangan rudal. Latihan ini merupakan bagian integral dari latihan Hankwang, latihan militer tahunan terbesar Taiwan. Pasukan keamanan Bangladesh bentrok dengan para pendukung Perdana Menteri Sheikh Hasina pada hari Rabu. Akibatnya 4 orang meninggal dan sejumlah orang terluka. Mancanegara lainnya akan hadir di Kompas Pagi, diantaranya 2 orang ditangkap diduga terlibat dalam perdagangan material nuklir di kota pelabuhan Batumi, Georgia.